Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini, ini tanggal berapa ya? Pokoknya hari ini tadi ada persidangan dan sudah dinyatakan bahwa Riri Virus resmi sebagai janda dari Ayus Sabian atau ex Sabian. Sabian masih ada kan? Ini menjadi sebuah titik baru dari satu dugaan perselingkuhan yang mengakibatkan keretakan hubungan keluarga atau suami istri antara Ayus dan Riri Virus. Nah, apa yang akan terjadi setelah ini? Melihat unggahan komen-komen dari laman konten video Sapu Jagat di channel Sabian Gambus Musik, di situ banyak sekali yang wah udah beres nih, tinggal nikah. Akhirnya resmi cerai, kapan nih? Terus ada beberapa konten clickbait yang mengunggah judul pernikahan antara Ayus dan Nisa Sabian, padahal itu tidak terjadi. Nah, kemudian saat ini semua orang bertanya-tanya, apakah betul setelah nanti ini pisah, mereka berdua ini akan menikah? Yuk kita langsung lihat dari kartu-kartu ini, tapi kita mulai dari hari ini, dari persidangan yang terjadi. Silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya kalau ternyata kalian semua selalu penasaran dengan konten yang kisah selebriti itu ada yang terus kemudian bisa sampai di akhir yang diinginkan, ada juga yang menggantung seperti ini. Nah, ini adalah ramalan menggunakan kartu saya, kira-kira akan seperti apa endingnya nanti. Yang pertama, kalau dilihat dari berita yang saya lihat dan kartu yang muncul ini, saya artikan bahwa sebenarnya rumah tangga antara Riri Virus dan Ayus ini nggak perlu berakhir di sini. Kalau seandainya Ayus masih mau mempertahankan, sebenarnya masih bisa. Ini masih akan bisa bertahan. Dan saya pun menyarankan itu. Dan walaupun setelah saat ini pun sudah berpisah, saya sebenarnya masih berharap ini terjadi. Keajaiban yang akan membawa Ayus ini akan kembali. Kasihan anaknya. Saya melihat bahwa mereka berdua ini masih ada jodoh. Ya, walaupun akhirnya apa yang terjadi hari ini merupakan kebalikannya, tapi kalau yang saya pikirkan, mereka berdua ini seharusnya masih bisa kembali. Dan kemarin pun harusnya kalau Ayus mau ini masih bisa dipertahankan. Tapi Ayus hingga saat ini belum terlihat batang hidungnya terhadap media. Tapi Riri sendiri sudah sempat ketemu beberapa hari yang lalu, dan dilihat dari apa yang beliau sampaikan, si Riri sampaikan ini, bahwa mereka berdua ini menyepakati itu akhirnya. Dan walaupun Riri ngomong ya ini mau gak mau ya akhirnya diterima. Jadi kalau saya pikir sebenarnya Riri ini masih mau kok. Dan sayang banget kalau akhirnya harus berakhir seperti ini tadi. Tapi yang saya lihat dari perkembangannya, sepertinya memang ini adalah sebuah cara, sebuah strategi yang kita nggak bisa pisahkan dari keberadaan si Sabian sendiri, bahwa mereka akhirnya menempuh jalan yang sudah saya duga sebelumnya. Mereka ini diam 1000 bahasa. Jadi tidak menampakkan diri, tidak mengeluarkan statement apa-apa, tapi ya tetap keluar lagu, dan dari lagu itu tadi menghasilkan AdSense. Jadi memang akhirnya ya mereka tetap bekerja walaupun mereka nggak memberikan penjelasan. Jadi mereka sepertinya tetap menganggap kalau ini urusan pribadi dan tidak ada ranahnya untuk orang-orang ini ikut mencampuri itu tadi. Apakah betul atau salah, saya sih nggak fokus di situ. Tetapi jika ada dugaan seperti ini, kalau saya pribadi sih harapannya mereka berdua ini menyampaikan apakah betul atau tidak. Karena saat sekarang pun saya nggak bisa bilang apa yang dilakukan, yang dituduhkan itu adalah apa yang dilakukan. Jadi kita belum bisa mengatakan hal tersebut sampai akhirnya dua orang ini kayak Gisel dan Nobu yang akhirnya memang mengakui apa yang mereka lakukan. Nah, tapi kalau ini tidak ada pengakuan, tidak ada juga penolakan, tidak ada juga hal-hal yang akhirnya membuat orang ini menyimpulkan sesuatu selain apa yang memang ya ada di pikiran orang-orang ini tadi. Dan apakah ini akan terus seperti ini, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi politik yang diambil atau jalan penuh tujuan yang diambil ini adalah dengan diam 1000 bahasa, biarkan ini, dan mereka seakan-akan gak terjadi apa-apa. Ya walaupun isi dari videonya ini mencerminkan itu tadi, tapi kayaknya memang butuh seseorang yang mengerti untuk bisa mengerti dan mendekripsi isi pesan yang disampaikan tadi itu. Bahkan kalau kita lihat dari like and dislike yang hampir sama, ini kita
ketahui bahwa ada beberapa yang masih memang fans setia, yang masih tetap ya membela itu tadi. Dan ini berbalikan dengan apa yang terjadi pada Gisel dan Nobu, dimana kalau di Gisel saya nontonnya di channelnya Daniel Mananta ya, yang memang kebanyakannya lebih ke rohani di situ, yang kalau saya pikir di situ positif semua. Nah kalau di sini masih terbagi dua, ada yang masih membela Nisa, ada juga yang masih tetap menyalahkan. Padahal kita semua belum tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa. Tapi ini memang yang ditempuh. Dan kalau melihat ini tadi, sepertinya memang ini semua dengan penuh pertimbangan, akhirnya mereka berpisah dulu. Nah karena apa? Karena kalau ini nggak berpisah, kayaknya ini akan tetap panas. Jadi sepertinya perpisahan ini adalah sebuah keharusan agar ini agak meredam dan semuanya bisa berlalu dengan lebih mudah. Sepertinya itu juga yang diharapkan. Nah jika memang ini yang terjadi, saya berpikir bahwa ini semua itu merupakan sebuah kesepakatan. Ada satu pihak yang juga, kita sudah jalan seperti ini, nanti kalau diteruskan kalau nggak diteruskan nanti akhirnya gimana dengan band ini dan sebagainya. Akhirnya karena mempertimbangkan masalah ini tadi akhirnya ditempuh bahwa caranya adalah dengan cara ya sudah diam 1000 bahasa ini tadi, dan dengan pertimbangan untuk mungkin ada proyek yang akan dikerjakan, apalagi ini mendekati Ramadan di mana mereka ini memang ya panennya pas Ramadan seperti sekarang ini. Jadi akhirnya setelah ngobrol dengan banyak tim, akhirnya ditempuh ya sudah. Apakah memang ini berpisah dulu dengan seperti ini, jadi nggak ada satu keributan yang ada. Dan kalau ditanya apakah mereka ini nanti masih akan lanjut as a Sabian atau tidak, fokusnya nggak di situ, tapi fokusnya lebih ke akan keluar satu lagu lagi nanti waktu Ramadan. Ini saya yakin 1.000.000% akan keluar satu lagu lagi paling tidak selama Ramadan. Dan lagu ini juga akan menuai kontroversi. Kita masih akan tunggu nanti lagunya kira-kira judulnya apa. Ini masih digodok. Mungkin sekarang saat ini at this very moment mereka sedang syuting video klip. Tapi dengan ini semua kita jadi bertanya-tanya, jadi Sabian ini masih ada atau tidak? Tapi kalau dilihat dari masih ada nama kontak manajer, terus masih ditonton dan masih menghasilkan, saya pikir sih Sabian masih akan tetap ada. Dan melihat ini tadi, saya lihat ya langkah berikutnya nggak usah nunggu, karena memang nggak akan ada klarifikasi apapun. Yang ada adalah karya yang berikutnya lagi. Nah nanti mungkin bahasa yang dipergunakan adalah ya sudah, cintai karya kami, maafkan sebagai personil. Mungkin akan begitu. Mungkin juga fans-fansnya akan membela dengan cara seperti itu tadi. Tapi satu dan lain hal yang terus kemudian hal ini kemudian dipertanyakan adalah ya karena si nafas dari band ini tadi adalah agamis. Kalau ternyata nggak agamis, misalkan ya kayak misalkan waktu itu Ariel Peter Pan waktu itu, terus kemudian tersangkut kasus video dan terus kemudian dia masuk ke tahanan, nggak ada orang yang mempermasalahkan tentang moralitas dan sebagainya, walaupun ya ada lah ya, tapi karena itu tadi memang ya dia nggak bersinggungan secara langsung antara apa yang dilakukan di pekerjaannya dengan apa yang terus kemudian menjadi sesuatu yang saat itu dituduhkan dan dibuktikan, sehingga dia akhirnya harus menjalani masa hukumannya tadi. Nah tapi kalau ini kan sesuatu yang memang dijual dan apa yang ditampakkan itu berbeda. Kalau seandainya kejadian ya. Tapi di titik ini marilah kita dalam kondisi praduga tak bersalah. Dan saya masih tetap berharap kalau nanti endingnya pas mereka ngomong enggak kok, kita nggak pernah, dan memang coba nanti ditunjukkan videonya maksudnya bukan itu dan sebagainya. Saya harapannya masih seperti itu. Tapi kalau tidak, ini akan jadi sesuatu yang presiden yang berarti ya nggak apa-apa ya seperti ini. Karena mengingat kemarin pun di kasus Gisel dan Nobu ini, terus kemudian waktu kasus ini berjalan, orang jadi bertanya-tanya karena Gisel masih endorse, Nobu dijadikan bintang tamu di sebuah acara ulang tahun televisi swasta, dan orang kemudian bertanya-tanya. Tapi ya kembali lagi, ini adalah dunia hiburan. Kita akan harus lihat ini tadi seperti apa dan bagaimana. Kayaknya semuanya itu selalu testing the water. Jadi kayak mencoba. Ini orang-orang kira-kira makan nggak? Kalau nggak diprotes ya diterusin. Kalau diprotes mereka akan stop. Dan cara ini masih cara yang efektif di dunia entertainment di Indonesia. Dan kalau bertanya terus kemudian, jadi Mas, ada nggak sih kira-kira antara Ayus dan Nisa ini akan menikah? Kalau saya bilang nggak akan ada. Kalau ada ini nekat, kalau ada ini bunuh diri karir, kalau ada saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Jadi kalau ditanya ada cinta atau tidak, ya kita kembalikan kepada mereka berdua. Tapi kalau pernikahan, saya pikir sih 90%. Kalau ini waras, ini gak akan ada. Kecuali mereka mau karirnya ini
ya dipinggirin ya. Karena kalau memang itu sudah sampai menikah, ini akan jadi satu ya sama kayak mungkin Ahmad Dhani dan Mulan Jamila di sini. Yang mereka saling mencintai, mereka sampai akhirnya menikah despite of apapun yang terjadi. Tapi ya kita lihat sendiri bahwa karir Mulan Jamila itu nggak moncer waktu dulu masih belum terlibat kasus bersama Maya dan Dhani ini tadi. Jadi kalau saya pikir ini nggak perlu meramal sih, ini sesuatu yang kalau sampai menikah ini akan terjadi satu bunuh diri karir yang akan masif, akan benar-benar sangat-sangat disayangkan untuk terjadi. Maka dari itu kalau saya pikir sih ini bukan permasalahan pernikahan atau apa, tapi lebih itu tadi, lebih ke ngecek ombak. Mereka ini pengen lihat apakah Sabian ini akan diteruskan atau tidak. Dan dengan kasus ini tadi kira-kira karya ini masih diterima atau tidak. Dengan 9,5 juta itu kalau saya bilang ya mungkin ambil 1 miliar mungkin penghasilannya hanya dari lagu itu tadi. Cuman ya kembali lagi dari sini kita harus tahu bahwa ini bukan penjumlahan saja. Ini adalah satu hal yang juga kalau dilemparkan pasti akan menghasilkan satu riak yang juga nggak akan selesai dalam waktu yang sebentar. Jadi kita masih akan lihat ini mereka akan testing the water ini akan sampai kapan. Dan kalau memang ini terjadi, yang saya lihat nanti Sabian akan tetap ada. Itu tidak akan bubar, tapi akan ganti vokalis. Ini yang saya lihat. Jadi Sabian masih dengan Ayus dan satu lagi siapa namanya ya, akan ganti vokalis dan Sabian akan masih tetap ada. Ya, at least dengan satu dan lain hal, walaupun mungkin akan menghadapi naik dan turunnya orang-orang yang akan mendukung ini pasti akan, kalau saya pikir sih akan ganti vokalis. Apakah kembali ke Nisa yang satunya lagi, yang X-nya dulu, ataukah mencari, kalau saya pikir mencari yang baru. Dan saat ini tadi terjadi, saya pikir sih karirnya juga akan masih bisa diselamatkan. Dan karyanya juga masih akan bisa diberikan. Dan juga kayaknya saya pikir Ayus juga mulai akan ada di belakang layar, memproduksi tetapi juga nggak harus tampil di depan. Tapi Sabian ini adalah satu domain yang harus diselamatkan oleh mereka. Dan kembali lagi di sini, kalau bertanya tentang terus Nisa nasibnya gimana kalau nggak nikah sama Ayus, akhirnya dia akan jadi penyanyi solo, penyanyi rohani tetap, dan dia akan tetap membawakan lagu-lagu bernafas Islami dan kita masih akan tetap mendengarkan dia bernyanyi. Mungkin nanti saat dia terus kemudian menjadi terkenal lagi, orang tetap kalau ditanya tentang masalah ini dia akan tetap ya mungkin mohon doain atau apa, sesuatu yang sifatnya itu nggak akan menjelaskan tetapi juga nggak akan mengingkari atau apapun. Kalau saya pikir sih nanti dia akan tetap memiliki karir dan ini kayak dibiarkan ya sudah, ini semua yang terjadi di masa lalu, toh juga nggak akan menikah dan semoga masyarakat akan bisa menerima karyanya. Itu yang saya pikir. Dan kalau tentang Ayus, saya masih berharap saat ini tadi semua sudah beres semua, Sabian bisa diselamatkan, Nisa juga sudah memiliki karirnya sendiri. Saya masih berharap kalau dia akan kembali kepada keluarganya. Apapun itu, saya di sini nggak membela siapa-siapa, saya hanya membela anak dari Ayus dan Riri ini. Dan kalau boleh dibilang, saya masih tetap bertahan di dalam pendirian saya bahwa ya ada jalan lain untuk Ayus untuk kembali. Dan untuk siapapun di sini yang berusaha menghakimi dan sebagainya, please ingat bahwa mereka berdua memiliki anak. Anak ini masih akan tetap yang terbaik tumbuh bersama kedua orang tuanya. Dan apapun itu, saya pikir sih cinta yang terbesar itu adalah cinta yang diberikan oleh orang tua kandung kepada anaknya. Dan kalau memang ini kebetulan didengarkan, saya pikir oke, Yus coba kembali deh, karena saya pikir ya jalanmu cuman ada di sana. Dan anak-anak ini akan menjadi sesuatu yang ini worth to try, worth to fight for. Apapun itu, saya pikir anak ini gak berhak untuk mendapatkan ini tadi. Ini kalau ternyata memang yang terjadi seperti yang kita ketahui, kita mungkin juga hanya memberikan saran, kita gak tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Tetapi memang saya di sini sangat-sangat mengencourage untuk terutama kalian semua, siapapun ini. Ayo saja saya sampaikan message ini tadi, terutama untuk kalian semua yang ya gak memiliki pekerjaan dan sebagainya, terus berniat untuk hilangin yang tadi. Untuk yang selebriti aja saya berikan satu message seperti ini. Apalagi untuk kalian semua yang ya orang biasa, yang terus kemudian karena satu dan lain hal terjadi keributan dan akan berpisah. Coba pikirkan baik-baik, anak ini mau kemana. Karena kalau seandainya masih ada sedikit pun, sekecil apapun jalan untuk kembali, mendingan kembali. Karena saya cukup untuk menjadi saksi hasil dari perceraian yang tidak pernah bahagia walaupun sampai nanti. Terima kasih.
Sampai jumpa dan salam.